Kalau hal itu kita lakukan ketika kita sedang makan atau minum, insya Allah makan dan minum yang kita lakukan bernilai ibadah. Kemudian zaman dirahmati Allah di bulan Ramadan ini seperti itu, maka ada banyak sekali bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan apakah secara otomatis diterima oleh Allah atau ada kemungkinan ditolak oleh Allah? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Yang bisa jawab angkat tangan. Ini boleh pulang duluan. Monggo sinten Pak? Bapak mungkin yang pakai kaos biru Pak, monggo. Kira-kira otomatis diterima oleh Allah atau ada kemungkinan ditolak Pak? Ada kemungkinan ditolak ya Pak? Kok bisa Pak? Kenapa itu Pak? Tidak memenuhi syarat, syukur Ustaz. Betul sekali. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, satu dalil saya bawakan dalam surah Al-Maidah ayat ke-27. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba'abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengisahkan kepada kita tentang kisah sinten Bapak Ibu, ada yang pirsa? Putranya Nabi Adam. Sinten Pak namanya Pak? Nah, sinten ini? Qabil dan Habil, bukan Paijo Paingin Pak ya? Tetapi Qabil dan Habil. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua putra Adam di mana keduanya ini diminta untuk melakukan suatu ibadah. Apa bentuk ibadahnya Pak Bu? Berkurban ya. Idh qarraba qurbanan, kata Allah, fatuqbila min ahadihima, Allah terima salah satu dari keduanya, wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan Allah tidak menerima salah satu dari keduanya, artinya yang satu diterima, yang satu ditolak. Artinya apa Bapak Ibu? Ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia itu tidak secara otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada kemungkinan, ada potensi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ketika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti doorpress ini loh Bang ya, ada S dan K berlaku. Ibadah pun juga demikian. Kira-kira Bapak Ibu, apa sih yang membuat amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Satu, apa kira-kira? Ada yang bisa jawab Pak, Bu? Tidak ikhlas. Benar sekali Bapak. Tidak ikhlas yang menyebabkan amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran zaman dirahmati Allah ada banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan, memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlis, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 halaman kiri bagian bawah. Di situ Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kita semua yakin sudah hafal Bapak Ibu, dan dalam ayat itu Allah memerintahkan kepada kita untuk beragama dengan mukhlis. Mukhlis ini apa Bapak Ibu? Ikhlas. Bahkan dalam surah Al-An'am ayat 162, di situ Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku adalah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini menerangkan kepada kita terkait dengan pentingnya ikhlas dalam beribadah, bahkan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Yang pertama Bapak Ibu, ikhlas. Sebetulnya perinciannya sangat panjang sekali, tapi karena ini kultum guys, bukan tablik akbar. Yang kedua Bapak Ibu, syarat agar amal ibadah kita diterima niku apa kira-kira? Ittiba. Ittiba niku apa Bapak Ibu? Meniru, mencontoh ibadah yang dilakukan oleh sinten Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Bapak Ibu, dua syarat ya. Syarat kedua agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah adalah ittiba. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31 halaman kiri bagian atas,
Di situ Allah sampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, kalau kalian cinta kepada Allah maka buktikan. Buktinya apa Bapak Ibu? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yang diistilahkan dengan istilah apa tadi? Ittiba, dalam perkara apapun, khususnya dalam perkara ibadah. Contoh Bapak Ibu, sholat subuh niku pinten rakaat Bapak Ibu? 2. Boleh enggak kalau subuh itu 2,5 rakaat Pak? Caranya pinten Pak? 2,5 niku caranya? Susah kata Dewi. Dan tidak mungkin diterima oleh Allah kalau caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita perjelas dan perpanjang lagi Bapak Ibu, makna ittiba itu tidak sekedar mengikuti, meniru contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan makna lain dari kata ittiba artinya adalah taat. Apa Bapak Ibu? Taat. Maka dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 59 kanan bagian bawah, di situ Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum" ila akhiril ayat. Maka di situ orang-orang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama untuk taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah, dan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau pemimpin, selama ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Karena kalau seandainya ada pemimpin yang menyuruh bawahannya untuk melakukan perbuatan yang ada unsur maksiat di dalamnya, wajib taat apa mboten Bapak Ibu? Wajib taat apa mboten? Disuruh korupsi Pak, taat mboten Pak? Tidak boleh, karena Nabi pernah bersabda, "La ta'atu li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika ketaatan itu ada unsur bermaksiat kepada Allah. Maka jamaah dirahmati Allah, yang ketiga terakhir gitu ya, karena ini kutub, syarat agar amal ibadah kita diterima adalah kita lakukan ibadah itu dengan yang namanya ilmu. Sehingga jamaah dirahmati Allah, dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 kanan bagian bawah juga, di situ Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kalian, kata Allah, mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya. Sehingga jamaah pernah terjadi, ini agak cerita panjang sedikit ya. Ada 3 orang yang bertemu dengan, berkunjung ke rumahnya Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi. Ketemunya dengan sinten? Istri Nabi. Ketika ketiga orang itu bertemu dengan istri Nabi, bertanya bagaimana ibadahnya Nabi ketika di rumah, dan dijawablah dengan rinci, dengan jelas ketika Nabi di rumah itu ibadahnya seperti apa. Maka setelah ketiga orang ini mendapatkan jawaban yang mereka harapkan, akhirnya ketiga orang ini pamit, Bapak Ibu undur diri, itu pulang. Ketika di perjalanan tiba-tiba muncul motivasi mereka untuk meningkatkan ibadah yang sudah mereka pernah lakukan. Maka orang pertama mengatakan, "Saya akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur." Yang kedua, "Saya akan puasa terus menerus dan tidak akan pernah berbuka." Dan yang ketiga, "Saya akan fokus ibadah dan tidak akan pernah menikah." Seperti itu. Jadi ada yang belum nikah? Jangan sewu. Ada? Ada. Masa yang pakai batik merah sabun? Berapa Mas? Oh, 1 kali. Alhamdulillah. Oke. Jadi orang ini mengatakan saya nggak akan menikah, tujuannya untuk apa? Biar fokus ibadah. Kemudian ternyata ucapan itu sampai di Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya Nabi menemui mereka bertiga dan menegur. Agar apa? Agar mereka itu beribadah sesuai dengan ilmu, bukan sekedar perasaan ya. Perasaan tiba-tiba termotivasi untuk ibadahnya lebih giat seperti itu, tapi mohon maaf kalau ibadahnya tidak didasari dengan ilmu, berpotensi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, mungkin demikian kultum zuhur yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.